Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Tirta Adi Kusuma Suparto, Eskep Ners Mkep, selaku dosen pengampu mata kuliah keperawatan komunitas. Kami dari kelompok 10, kelas 2A keperawatan, akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai resensi buku yang berjudul Bunga Rampai Kinerja Pembangunan Kesehatan di Indonesia, Tantangan Masalah dan Solusi pada bab 10. Anggota kelompok kami ada Anissa Kamalia, Ariela Aufa, dan Destia Safitri. Pembahasan pada hari ini mengenai identitas buku, judul resensi, ikhtisar isi buku, kelebihan buku, kekurangan, serta pendapat dari kelompok. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ariela. Di sini ada tentang identitas buku, yaitu judul buku Bunga Rampai Kinerja Pembangunan Kesehatan di Indonesia, Tantangan, Masalah, dan Solusi. Penulis Slamet DKK, editor Siswanto Harimat Hendarwan, Nunik Kusumawardani, dan juga Lestari Handayani. Untuk desain sampulnya yaitu PT Tiga Warna, penerbit, lembaga penerbit Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Tahun terbitnya 2020 dengan nomor ISBN atau ISSN yaitu 9786023731794. Untuk tebal halamannya 308 halaman, diameter fisiknya 25 cm, dan juga bahasanya Indonesia. Lalu judul resensi buku pada bab 10, yaitu peran penelitian dan pengembangan dalam penguatan sistem kesehatan. Lalu ada ikhtiar isi buku. Yang pertama ada kontribusi Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Di sini ada tiga yaitu pemanduan peneliti dan pengembangan kesehatan, yaitu Badan Litbangkes menyusun pedoman penelitian dan pengembangan kesehatan nasional dengan penelitian dari segi ilmiah, etika, dan manajemen baik yang bersifat internal, dengan tim yang melaksanakan pembinaan dan pemanduan seperti Nasional Etik Penelitian dan Pengembangan Kesehatan atau KNEPK, lalu tim advokasi dan penelaahan perjanjian ahli material, serta sastra kekayaan intelektual. Lalu ada pelaksanaan Litbangkes. Sejak tahun 1975, Badan Litbangkes ditugaskan mencari solusi permasalahan kesehatan, mengevaluasi program kementerian, dan melakukan penelitian terkait penyakit pes. Lalu studi longitudinal multicenter JPSBK untuk efektivitas penyaluran jaring keamanan bantuan sosial kesehatan. Lalu ada pendekatan problem solving circle dalam bentuk riset operasional berbasis Quora bertujuan untuk 1. Mengukur besaran masalah, 2. Mencari penyebab masalah, 3. Mencari solusi masalah, 4. Mendapatkan data mengenai implementasi kebijakan, 5. Mengevaluasi program. Lalu di sini juga ada pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Badan Litbangkes yang bekerjasama dengan beberapa pihak, baik internasional, nasional, provinsi, maupun kabupaten kota. Yang ketiga ada kemanfaatan Litbang. Yang pertama tuh merancang prioritas masalah atau priority setting. Dalam menentukan prioritas masalah kesehatan Indonesia, penelitian digunakan sebagai data dalam menentukan prioritas masalah kesehatan Indonesia.
Melalui penelitian dapat diidentifikasi karakteristik subjek yang memerlukan penanganan tepat dan cepat. Lalu ada formulasi kebijakan atau policy formulation. Pada tahap pembuatan kebijakan, penelitian digunakan untuk memberikan informasi tentang program yang tepat dalam menangani kasus priority setting. Hasil penelitian ini mendukung pemilihan sasaran kebijakan dan program yang sesuai. Yang terakhir, ada implementasi kebijakan, policy implementation. Program dibuat dan dilaksanakan untuk menanggulangi kasus prioritas. Penelitian melihat keefektivitasan rancangan program dengan mengukur indikator yang sesuai. Penelitian ini memberikan data tentang implementasi dan output program. Lalu ada riset inovatif untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program kesehatan. Ada juga beberapa contoh riset inovatif yang dilakukan oleh Badan Litbangkes adalah melakukan penelitian baru yang belum pernah dilaksanakan oleh program, tetapi sebenarnya diperlukan oleh program. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, buku ini juga menjelaskan mengenai kerangka kerja komunikasi atau communication framework. Menurut Think Parallax, communication framework merupakan kerangka kerja komunikasi yang memiliki strategi menyeluruh yang dalam sebuah organisasi yang bentuknya dapat berupa visual outline dari aktivitas-aktivitas organisasi tersebut. Kemudian ada landasan hukumnya, berdasarkan Permenkes nomor 64 tahun 2015, dapat digambarkan mitra yang menerima manfaat aktivitas Badan Litbangkes melalui pemetaan dalam bisnis model kanvas atau BMC. Dari BMC ini dapat diketahui mitra kunci Badan Litbang Kesehatan di antaranya kementerian dan lembaga serta lembaga penelitian di pemerintahan. WHO, kemudian ada asosiasi atau lembaga profesi serta dinas kesehatan provinsi dan daerah. Sementara itu, para penerima manfaat ada dua, yaitu ada internal dan eksternal. Penerima internal yaitu kementerian atau lembaga peneliti, dan yang eksternal itu akademisi, peneliti di luar Badan Litbang, peneliti di luar Badan Litbang Kesehatan, NGO atau LSM, dan swasta. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa. Baik, selanjutnya ada Client Oriented Research Activity atau CORA. Sejak tahun 2016, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan telah mengadopsi konsep CORA, Client Oriented Research Activity. CORA berorientasi pada penelitian didorong oleh kebutuhan pelanggan, termasuk kebijakan dan pengambilan keputusan, baik di tingkat nasional maupun lokal. CORA dianggap sebagai jalur yang tepat untuk menerapkan pedoman kesehatan berbasis bukti. Melalui penggunaan CORA, peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan memiliki alat untuk menyelesaikan masalah kesehatan dengan cepat, menerjemahkan temuan penelitian ke dalam pilihan kebijakan yang diterapkan, dan mengembangkan formulasi obat, vaksin baru, serta mengomunikasikan penelitian yang lebih komprehensif. Salah satunya digunakan sebagai sumber referensi untuk keperluan akademisi. Selanjutnya ada tantangan dan arah ke depan. Yang pertama itu ada area riset. Arah kebijakan ini direfleksikan ke berbagai penelitian, di antaranya adalah riset skala nasional sebagai rujukan utama indikator RPJMN, studi responsiveness, sinkronisasi data riset dengan data program, penguatan riset life science, solusi pengembangan e-health di pelayanan kesehatan, dan pelaksanaan penelitian konsorsium bersama universitas dan industri. Yang kedua ada area manajemen. Meskipun berada di bawah koordinasi Kementerian Kesehatan, Badan Litbangkes juga menjadi bagian dalam mewujudkan sasaran RPJMN bidang iptek.
area kesehatan dan obat menjadi bagian dari 7 program utama nasional riset. Nah, yang terakhir itu ada tantangan. Salah satu tantangan bagi peneliti fungsional Badan Litbangkes adalah apakah mereka dapat terus berupaya meningkatkan kesehatan masyarakat dan mendorong inovasi. Hal ini memberikan bukti ilmiah yang valid dan akurat, memberikan analisis yang tajam dari berbagai sumber data untuk memantau kemajuan dalam pembangunan kesehatan dan mengembangkan intervensi kesehatan untuk mengatasi kesenjangan dalam pelayanan kesehatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ariel. Di sini ada kelebihan buku, yaitu salah satu kekuatan terbesar buku ini adalah fokusnya yang komprehensif terhadap permasalahan kesehatan di Indonesia. Buku ini memberikan wawasan mendalam mengenai kondisi sistem pelayanan kesehatan di Indonesia, serta membahas tantangan dan permasalahan yang dihadapi industri pelayanan kesehatan. Buku ini juga memberikan solusi bagi para pembuat kebijakan, penyedia layanan kesehatan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk membantu meningkatkan indikator pembangunan kesehatan. Solusi yang disusulkan didasarkan pada penelitian dan pengembangan yang kuat, serta memberikan landasan yang kokoh bagi penerapan kebijakan dan program kesehatan yang efektif. Buku Bunga Rampai Kinerja Pembangunan Kesehatan di Indonesia, Tantangan, Masalah, dan Solusi tidak hanya memberikan gambaran komprehensif mengenai situasi kesehatan di Indonesia, namun juga memberikan pedoman yang jelas untuk meningkatkan indikator pembangunan kesehatan melalui penelitian, pengembangan, dan kebijakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada kekurangan buku. Buku Bunga Rampai Kinerja Pembangunan Kesehatan Indonesia ini yang membahas mengenai penelitian dan pengembangan dalam penguatan sistem kesehatan di Indonesia tentu memiliki banyak kelebihan, namun memiliki beberapa kekurangan yang ditemukan. Yang pertama yaitu keterbatasan data terbaru. Karena perubahan dalam sektor kesehatan yang terjadi dengan cepat, buku ini menggunakan data yang tidak sepenuhnya terkini. Hal ini dapat mempengaruhi relevansi beberapa analisis dan rekomendasi yang diberikan. Kemudian pembahasan yang terlalu luas. Dengan judul yang mencakup berbagai tantangan, masalah, dan solusi, buku ini tidak dapat memberikan analisis mendalam untuk setiap isu yang dibahas. Beberapa topik hanya dibahas secara permukaan tanpa detail yang mendalam. Kemudian ada keterbatasan implementasi praktisnya. Saran dan solusi yang ditawarkan dalam buku mungkin terlalu teoritis dan tidak mudah diimplementasikan dalam praktik di lapangan. Ini bisa menjadi kendala bagi pembaca yang panduan. Kemudian kurangnya fokus pembahasan lokal. Pada ini memberikan perhatian pada inovasi dan solusi lokal yang telah berhasil diimplementasikan di beberapa daerah di Indonesia. Fokusnya lebih kepada solusi internasional atau nasional, bisa mengabaikan pendekatan yang sudah terbukti efektif secara lokal. Keterbatasan yang kelima adalah keterbatasan dalam pengembangan kebijakan. Meskipun membahas tantangan dan solusi, namun kurang membahas panduan yang efektif untuk mengembangkan kebijakan yang bisa langsung dan diimplementasikan oleh pembuat kebijakan di sektor kesehatan. Kemudian kurangnya perspektif pasien dan masyarakat, lebih berfokus pada perspektif pembuat kebijakan dan peneliti, tidak mencantumkan pendapat pasien dan masyarakat yang mengalami langsung dampak dari kebijakan dan program kesehatan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa. Baik, yang terakhir ada pendapat buku Bunga Rampai Kinerja Pembangunan Kesehatan di Indonesia, Tantangan, Masalah, dan Solusi, yang membahas tentang peran penelitian dan pengembangan dalam penguatan sistem kesehatan di Indonesia, tentu memiliki banyak kelebihan dan memiliki beberapa kekurangan. Kami selaku pembaca mendapatkan informasi yang relevan, walaupun informasi yang disajikan bukan informasi terkini atau aktual.
Pembahasan dideskripsikan dengan baik, penjelasan bisnis model Canvas atau BMC sangat mudah dipahami. Dari segi penulisan juga sudah rapi, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mungkin ini akan lebih baik lagi jika buku ini menggunakan lebih banyak lagi referensi terbaru yang lebih informatif dan memberikan penyelesaian dan solusi yang lebih efektif untuk diimplementasikan di Indonesia. Semoga saran dari kami ini dapat dipertimbangkan dan di cetakan yang selanjutnya juga dapat diperbaiki. Buku ini sangat bermanfaat sebagai bahan bacaan dan memperkaya wawasan serta memberikan inspirasi untuk mencari solusi terhadap masalah dan tantangan kesehatan. Baiklah, sekian presentasi yang dapat kami lakukan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.